mengikuti seminar kali ini. Dan sibuk karena ada cutting kita yang sedang sidang. Kemudian saya akan pengumpulannya lewat record, dan sebelum mulai mari kita mengucap bismillah untuk memperlancar seminar saya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Baik, untuk teman-teman semua, mari kita mulai seminar pada siang hari ini dengan judul Analisa Kasus Kebocoran Oil Pump Hidraulik dan Valve Hidrolik pada Press Brake Machine di PT Idola Airindo Udaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Anam, NPM 186500091 dari kelas Teknik Mesin 7B. Saya magang di PT Idola Airindo Udaya. PT Idola Airindo Udaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dunia otomotif, beroperasi secara komersial pada 4 Maret 1992 dan hingga saat ini dengan jumlah pekerja kurang lebih 250 karyawan. Adapun lokasi dari PT Idola Airindo Udaya, lokasi kantor pusat PT Idola Airindo Udaya beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 45 km 11 Semarang. Nah, ini untuk bagian proses produksi di PT Idola Airindo Udaya. Yang pertama, proses pemotongan atau cutting. Proses pemotongan merupakan tahapan pekerjaan pemotongan yang menggunakan bahan baku plat baja stainless steel dan plat SPCC sesuai dengan ketentuan standar pabrik. Pada proses pemotongan menggunakan mesin sharing yang berfungsi untuk memotong plat dengan ketebalan 1.055 mm sampai 2.0 mm. Yang kedua ada proses stamping. Pada proses produksi pembuatan komponen-komponen kendaraan dari raw material sampai keluar menjadi barang jadi. Material tersebut harus melewati berbagai tahapan proses. Salah satunya adalah proses pengepresan atau stamping. Pada dasarnya, pengepresan atau stamping menggunakan teknik tumbukan, yaitu dengan menekan atau menumbuk suatu material dalam kurung belang material pada suatu mesin menjadi bentuk yang diinginkan, di mana pada mesin press menopang sebuah landasan dan sebuah penumbuk sumber tenaga dan suatu mekanisme yang menyebabkan penumbuk bergerak lurus dan tegak menuju landasannya. Untuk menghasilkan kualitas pengepresan yang baik, perlu adanya alat-alat pendukung dalam melakukan proses produksi. Yang ketiga ada proses bending. Proses bending adalah suatu proses pembengkokan atau penekukan pada sebuah plat. Pada sebuah bending biasanya menggunakan mesin press brake machine, baik itu menggunakan mesin press brake hidrolik maupun manual. Agar plat bisa dibengkokkan, terdapat komponen tambahan yaitu dies yang bertujuan untuk membentuk plat yang dibengkokkan sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat ada proses assembling. Assembling sendiri adalah suatu
proses penyambungan atau penggabungan dua atau lebih komponen part secara mekanik menjadi sebuah unit seperti kerangka mobil, mesin mobil, dan lain-lain. Terdapat dua jenis proses assembling, yaitu diantaranya assembling permanen seperti las dan lain-lain. Yang kedua ada assembling tidak permanen dengan contoh seperti mur dan baut. Yang kelima ada proses spot welding. Proses spot welding atau las titik sendiri merupakan cara pengelasan resistensi listrik di mana dua buah atau lebih lembaran logam dijepit di antara dua elektroda logam di bawah pengaruh tekanan sebelum arus dialirkan. Mesin untuk las titik dibagi menjadi dua tipe, yaitu mesin las titik dengan arus AC dan mesin las titik dengan arus DC. Yang keenam ada proses painting. Proses painting sendiri atau proses pengecetan merupakan suatu proses coating atau pelapisan suatu material yang berfungsi untuk melindungi benda tersebut dari proses karat. Korosi merupakan hal yang sangat berbahaya jika mengenai sebuah logam. Seringkali benda yang terkena korosi menjadi mudah rusak dan tidak layak untuk dipakai. Dan akibat korosi juga mengakibatkan banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan puluhan atau ratusan orang meninggal. Contohnya seperti akibat kapal yang tenggelam karena disebabkan oleh proses korosi. Dan di dunia pipa, korosi juga sangat ditakuti karena akibat korosi banyak terjadi kebocoran pipa gas ataupun yang lain. Dan untuk yang terakhir ada quality control. Kualitas baik atau buruknya produksi perusahaan tergantung dari jasa karyawan di bidang quality control. Tugas seorang quality control adalah meneliti produk dan proses produksi perusahaan guna untuk memperoleh kualitas yang diperlukan, monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. Adapun jenis-jenis produk di PT Idola Erindo Daya. Yang pertama ada three-way mobil Isuzu, yang kedua ada jok mobil, ketiga ada floor cargo, serta beberapa part suku cadang untuk sasis dan wake body mobil Amdes dan fuel tank Daimler. Seperti pada gambar contoh di bawah ini. Untuk komponen utama hidrolik sistem sendiri, yang pertama ada tangki hidrolik. Adalah tempat penyimpanan oli dalam sistem dan biasanya dilengkapi dengan level gauge, air beater yang guna untuk menetralisasi tekanan oli dalam tangki, filter oil yang berfungsi sebagai penyaring oli dan aksesoris lainnya. Yang kedua ada oli hidrolik. Umumnya oli yang digunakan adalah oli dari beberapa bahan bakar fosil. Namun ada juga beberapa mesin hidrolik membutuhkan cairan tahan api, tergantung pada aplikasinya. Selain berfungsi sebagai pentransfer energi bertekanan dari pompa, oli hidrolik berfungsi untuk melumasi komponen, menangkap, dan mengirimkan kotoran atau logam untuk di bawah dan dipisahkan oleh filter. Yang ketiga ada oil pump hidrolik. Oil pump hidrolik sendiri berfungsi menciptakan dan mengalirkan oli bertekanan ke komponen-komponen dalam sistem. Tekanan yang dihasilkan pompa hidrolik dalam sistem berkembang sebagai reaksi terhadap beban. Oleh karena itu, pompa dengan nilai kerja 100 bar dapat mempertahankan aliran terhadap muatan sebesar daya 100 bar. Yang keempat ada filter oil pump. Sistem pelumas dan sistem hidrolik menjadi dua contoh sistem yang paling sering kita jumpai. Oli sebagai fluida kerja pada kedua sistem tersebut selalu mengandung kotoran padat yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap komponen sistem tersebut.
Yang kelima ada valve hidrolik. Valve hidrolik sendiri berfungsi untuk menaikkan tekanan, mengatur jumlah dan arah aliran oli yang dihisap hidrolik pump dari hidrolik tangki untuk mengoperasikan unit alat pres sebagai pengatur distribusi aliran oli bertekanan dalam sistem rangkaian hidrolik ke aktuator, silinder atau motor hidrolik. Yang terakhir ada akumulator. Akumulator adalah bagian dari mesin hidrolik yang berfungsi untuk menyimpan energi atau oli bertekanan dengan menggunakan gas bertekanan. Salah satu jenisnya adalah tabung dengan piston apung. Di satu sisi piston ada muatan gas bertekanan dan di sisi lain adalah fluida. Kantung digunakan dalam desainnya reservoir menyimpan cairan sistem. Tujuan dari akumulator ini selain menyimpan energi untuk memperpendek energi bertekanan tersalurkan ke aktuator sehingga cycle time bisa lebih cepat dan konstan. Permasalahan pada oil pump hidrolik. Oil pump hidrolik merupakan salah satu alat vital pada sistem hidrolik. Tanpa adanya oil pump hidrolik, maka aliran hidrolik yang merupakan sumber tenaga tidak akan dapat mengalir. Kesalahan akibat setting pressure yang melebihi batas seringkali terjadi dan ini bisa menyebabkan kinerja oil pump hidrolik menjadi tidak maksimal. Yang kedua ada permasalahan pada valve hidrolik. Valve hidrolik yang sudah mengalami kerusakan pastinya bisa membuat tekanan menjadi berkurang, karena pada bagian inilah besarnya flow dan tekanan diatur. Bagian dalam valve hidrolik yang mengalami bocor akibat adanya gangguan keausan pada saat jalannya proses produksi, valve hidrolik tersebut kalau tidak segera ditangani maka akan mengalami kotor, karena oli yang terus keluar di bagian proses produksi. Analisa kerusakan atau oil pump hidrolik dan valve hidrolik bisa disebabkan beberapa hal, yaitu yang pertama, oli yang terdapat pada tangki sudah mengalami penyusutan. Lakukan pengecekan secara berkala untuk menghindari hal ini terjadi. Apabila sering terdapat penyusutan oli, lakukan pengecekan pada pipa-pipa atau bagian-bagian yang memungkinkan terjadinya kebocoran. Tidak melakukan pergantian oli secara berkala juga dapat menyebabkan oli menjadi kotor, sehingga bisa menimbulkan penyumbatan pada oil pump hidrolik dan valve hidrolik. Yang kedua ada putaran motor atau RPM engine yang tidak stabil, akan berpengaruh pada kinerja oil pump hidrolik, sehingga lambat laun akan membuat terjadi kerusakan pada oil pump hidrolik. Masa pakai atau lifetime seal gram ini akan masuk dan saluran hidrolik sehingga akhirnya akan tersumbat pada valve hidrolik. Yang ketiga ada seal yang ada pada oil pump hidrolik dan valve hidrolik. Terbuat dari bahan dasar karet. Seperti kita ketahui bahwa bahan dasar karet mempunyai keterbatasan masa pakai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, oli dan bahan dari seal itu sendiri. Adapun diagram fishbone. Diagram fishbone pada jenis masalah dan kesalahan pada oil pump hidrolik dan valve hidrolik yang paling dominan yaitu kebocoran. Dari mekaniknya sendiri tidak konsisten mesin, dari mekaniknya sendiri kurang teliti dan hati-hati, kurangnya pelatihan dan tidak mengikuti standar operasional produksi. Dari mesin sendiri tidak konsisten mesin dan perawatan kurang detail.
dari lingkungan, kebersihan area press, dari material, komposisi susunan yang tidak tepat, dan kualitas bahan kurang baik. Dapat terjadi kebocoran. Perawatan atau maintenance. Yang pertama, melakukan pemeriksaan oil pump hidrolik dan valve hidrolik dan memperbaiki segera hidrolik sistem yang mengalami kerusakan pada saat produksi atau perbaikan di tempat. Merawat oil pump hidrolik dan valve hidrolik dengan memperbaikinya agar tidak mengganggu proses selanjutnya. Yang ketiga, periksa dan perbaiki menurut tuntutan dari proses selanjutnya guna meningkatkan kemudahan kerja serta kualitas produk. Yang keempat, mengubah dan merekayasa oil pump hidrolik dan valve hidrolik guna mempermudah dalam proses produksi. Adapun kesimpulan, yang pertama, kerusakan oil pump hidrolik dan valve hidrolik dapat dipengaruhi beberapa hal, diantaranya seperti kurangnya pengecekan pada oil pump hidrolik dan valve hidrolik karena penyumbatan hingga terjadinya kebocoran, pembersihan dan penggantian komponen pump dan valve hidrolik yang tidak sesuai SOP, perawatan mesin yang tidak terjadwal dan tidak teliti. Yang kedua, dari hasil pengamatan yang dilakukan, kerusakan pada oil pump hidrolik dan valve hidrolik dapat ditangani dengan melakukan beberapa hal seperti ini. Pada saat pemasangan kedua komponen tersebut mengikuti prosedur yang sudah ditentukan, serta menggunakan perpaduan unsur material yang tepat supaya memiliki ketahanan yang baik dan tidak mudah putus. Yang terakhir, dari analisa menggunakan metode fishbone diagram disimpulkan penyebab utama terjadinya kerusakan adalah human error. Saran saya, yang pertama, operator mesin press brake sebaiknya diberikan pelatihan terlebih dahulu untuk mengurangi seringnya terjadi kerusakan. Yang kedua, untuk perbaikan oil pump hidrolik dan valve hidrolik segera diperbaiki agar tidak menambah kerusakan yang lain hingga menghambat kegiatan produksi. Yang terakhir, selalu tekankan jadwal maintenance yang terjadwal agar kerusakan-kerusakan yang besar dapat terhindarkan dan tidak mengganggu proses produksi yang akan berakibat naiknya biaya produksi. Terima kasih untuk semuanya. Berikutnya ada tanya jawab soal seminar saya pada siang hari ini. Monggo untuk teman-teman semua, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum.